agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang lewat berbagai media. Adapun solusinya cara mengubah pola pendidikan menjadi pola partisipatif antara guru dan peserta didik. Pola ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, dan inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, guru dan siswa sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, dari sinilah pendidikan agama Islam itu harus menyediakan media penunjang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kebudayaan nasional sesungguhnya dapat berupa sumbangan dari budaya lokal. Jadi, sumbangan dari beberapa kebudayaan lokal tergabung menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi kebudayaan nasional. Pendidikan merupakan proses pembimbingan, pemberian penjelasan, dan pengertian tentang semua hal yang bersifat mendidik, yang berguna bagi kehidupan peserta didik dalam melaksanakan tugas dan kegiatan agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Problematika pada kelompok 2 yaitu di Indonesia hanya lebih menekankan sistem pendidikan yang dinilai dari sistem sastra, sosial, dan kebudayaannya saja. Harusnya di Indonesia menekankan sistem kesetaraan dalam pendidikan, bukan dinilai dari sastra, sosial, dan kebudayaannya saja, tapi dinilai dari segi prestasi supaya tidak mengabadikan sistem korupsi, karena negara harus beradab sehingga orang yang berprestasi yang menjadi pengurus negara dengan diangkat langsung oleh negara, bukan dari per orang yang mampu membayar saja. Pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan karena pendidikan juga menentukan ekstensi dari kebudayaan atau berkembangnya dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Peran pendidikan Islam sangat penting, yaitu rahmatan lil alamin, di mana Islam dipercaya membawa misi kedamaian, toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati, sehingga tidak mengakibatkan terpecah belahnya anak-anak bangsa. Adapun problematika pada kelompok 3 yaitu pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, masalah kurikulum yaitu perubahan pada tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks dari ajaran-ajaran agama Islam. Pendekatan atau metode pembelajaran masih banyak yang menggunakan metode konservatif seperti ceramah dan biaya pendidikan. Pendidikan harusnya merancang sedemikian rupa yang membangun para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dari suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidik juga harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai kesuksesan. Suatu program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali sehingga dapat memenuhi harapan. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan mendapatkan pendidikan sepanjang hayat, dan setiap warga yang berumur 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan warga negara harus bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Adapun problematika pada makalah kelompok 4 yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa sahnya negara Indonesia berkewajiban memberikan hak kebebasan atas warga negara untuk memperoleh pendidikan. Tapi realitanya hanya masyarakat maju dan mampu saja yang dapat melaksanakan wajib belajar yang berkualitas. Adapun solusinya yaitu dengan tidak hanya fokus pada pendidikan masyarakat maju saja, tetapi juga fokus pada pendidikan di wilayah terpencil yang biasanya terdapat program pemerintah. Selain itu, yang terpenting harus ada materi yang berani bekerja secara bersih dan terbuka agar pendidikan di setiap
wilayah dapat berjalan dengan baik, seimbang, dan tanpa hambatan. Kelembagaan pendidikan adalah subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Pendidikan Islam harus bertumpu pada gagasan yang dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang valid, yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan. Adapun problematika pada kelompok 5 yaitu banyaknya siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, kurang perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, semaraknya film-film atau sinetron yang ditayangkan di televisi sehingga membuat minat anak-anak untuk belajar agama kurang. Terlebih lagi untuk anak di sekolah umum di mana belajar agama hanya sekali dalam seminggu saja. Solusinya yaitu guru harus memberikan latihan hafalan serta mempraktekkan pelajaran yang diberikan, seperti menghayati serta mengamalkan isi kandungan pendidikan agama Islam, didik bersifat baik sesuai ajaran agama Islam. Prasekolah merupakan langkah yang paling penting untuk memperluas lingkungan fisik, kognitif, dan sosial anak dengan jumlah yang belum ada sebelumnya, di mana usia 4 tahun sampai dengan usia 3 tahun sudah didaftarkan. Disimpulkan bahwa pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang sangat penting karena anak yang baru lahir sampai dengan anak yang usia 6 tahun itu sudah menginjak masa usia dini atau usia prasekolah, di mana pada usia ini anak-anak mencapai masa golden age atau masa keemasan. Adapun problematika pada masalah kali ini yaitu pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang sangat penting untuk perkembangan peserta didik. Tapi ada juga yang peserta didik yang ingin sekali bersekolah yang tidak memiliki biaya, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah prasekolah itu kebanyakan dipegang oleh swasta. Nah, untuk solusinya yaitu yang pertama, dengan membebaskan biaya untuk peserta didik yang ingin sekolah namun tidak memiliki biaya. Dengan demikian, peserta didik itu bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua, memberikan beasiswa supaya peserta didik itu tidak hanya bisa membiayai sekolah, tapi membiayai kehidupan sehari-harinya juga. Kemudian yang terakhir, memberikan subsidi seperti buku dan peralatan sekolah supaya mereka itu memiliki fasilitas yang sama dengan anak murid yang lain.